Ada ini jadwal sholat tasbih. Ya, di sana. Sudah jadi. Di mana? Di meja. Iya. Jadi izin PKB di belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum jemaah sekitar ya salam yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Sebelum kita mengikuti presentasi pada siang hari ini, menginformasikan hasil selawatan pada zuhur pada hari Ahad tanggal 1 Januari 2023 telah kami terima sebesar 842.000 rupiah. Kami atas nama saya dan saudara kita mengucapkan terima kasih atas informasi Alfa yang sudah Bapak dan Ibu berikan dan mendoakan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan umur, rezeki yang melimpah dan pahala yang berlipat ganda subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kepada jemaah yang ingin berinfak atau berwakaf tanah untuk kegiatan pembangunan madrasah Siti-Raya Darussalam Samarinda sebesar 800.000 rupiah per meter persegi atau sekitarnya bisa menghubungi kami di sekretariat Siti-Raya Darussalam Samarinda dalam KNP bulan Agustus 2021. Baik jemaah sekalian, selanjutnya langsung saja kita ikuti rangkaian tausiah pada siang hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Mansur AS. Untuk kepada beliau waktu yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adna sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila akhiril hayat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآمدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ظهر الفساد في البحر قال
al-barru huwa al-lisan wal bahru huwa al-qalbu. Fa idza fasada al-lisan bakat alaihi an-nufus wa idza fasada al-qalbu bakat alaihi al-malaikah. Inna syahwata tasirul mulka abidan was-sabra yasirul abida mulukan. Ala tara ila Yusufa wa Zulaikha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam dan seluruh pemirsa yang setia mengikuti tayangan taklim di Ba'da Zuhur pada hari ini dimanapun anda berada, dan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat panjang umur, kita kembali dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudrat dan iradatnya dapat mengikuti kegiatan salat zuhur berjamaah diiringi dengan zikir dan doa, dan juga dibarengi dengan ta'lim. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan nilai ibadah mudah-mudahan mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga semua amal ibadah kita senantiasa menjadi sebuah kebanggaan kita ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi perisai atau pelindung kita sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah terjadi kerusakan yang nyata di darat dan di laut. Qala, beliau menjelaskan atau menafsirkan al-barru huwal lisan. Yang disebut dengan kerusakan di darat adalah kerusakan lisan. Wal bahru huwal qalbu. Yang disebut dengan kerusakan di laut adalah kerusakan hati. Jadi ujar Abu Bakar Siddiq, terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Yang dimaksud dengan kerusakan di daratan adalah rusaknya lidah seseorang, dan kerusakan di lautan adalah rusaknya hati seseorang. Dua macam anggota tubuh kita ini adalah yang sangat penting dalam diri kita. Lisan sebagai penjabaran, pengungkapan atas setiap apa yang timbul dari unek-unek di hati. Jadi agar hatinya tenang, maka lisan yang mengungkapkan. Sebelum diungkapkan oleh lisan, hati dulu memiliki sebuah angan-angan atau cita-cita atau kehendak. Jadi makanya antara hati dengan lisan ini adalah satu rangkaian yang sangat penting, yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya, dan apabila satunya rusak maka bisa berimbas kepada yang lainnya. Fa idza fasadal lisan, ujar Abu Bakar, kalau lidah rusak, kalau sudah lidah manusia ini tidak bisa dijaga, lidah manusia ini bersumpah-sumpah dengan sumpah palsu, berjanji-janji dengan janji yang selalu dikhianatinya,
Bahkan dia bersumpah dengan menggunakan kalimat nama Allah. Demi Allah, saya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tapi sayang 1000 kali sayang, lidahnya mengingkarinya, lidahnya berdusta, lidahnya susah untuk dikendalikan, lidahnya suka mencaci maki orang, menyambati orang dan lain sebagainya. Fa idza fasadal lisan, kalau sudah terjadi kerusakan pada lisan, bakat alaihin nufus, menangislah manusia. Kenapa jadi menangis manusia? Karena orang tidak percaya lagi. Gara-gara lidah orang tidak mau percaya. Gara-gara lidah yang rusak, yang kadang-kala dipegang omongannya, terjadilah kerusakan, pembunuhan, terjadilah peperangan gara-gara lidah. Makanya ujar Nabi, as-salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia terletak daripada lisan. Walaupun dia orang ahli zikir, walaupun dia orang ahli baca Al-Quran, tapi kalau sudah berdusta dan berdusta, apalagi sampai mencaci maki orang atau menceritakan aib orang, maka nilai keberkahan dari ibadahnya akan menjadi sia-sia. Satu saat baginda Rasulullah SAW dilaporkan, ya Rasulullah, ketika kemarin terjadi peperangan, ada salah satu di antara sahabat, seseorang yang meninggal dunia atau meninggal karena peperangan. Kami yakin ya Rasul bahwa orang itu syahid, dan kami yakin ya Rasul dia orang itu ahli surga. Ujar sahabat melaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Belum tentu. Kenapa demikian ya Rasul? Bisa jadi dia berjuang, berperang, bisa jadi dia memang orang yang benar-benar berjihad, tapi dia sulit untuk menjaga lidahnya, sulit untuk menjaga lisannya, masih saja berdusta, masih saja menceritakan aib orang dan lain-lain. Maka hal yang demikian, kata Rasul, yang seharusnya orang ini ditulis Allah mati syahid, bisa berubah gara-gara lisan atau lidah. Hasan bin Abi Sinan, seorang ulama besar, menjaga lidahnya ini setiap hari, setiap malam tidak mau berbicara. Puasa bisu kalau istilah kami di pondok dulu, tidak mau ngomong. Kecuali berzikir, tausiah, ceramah, memberikan nasihat, berdoa, biasa. Tapi yang lain daripada itu tidak mau ngomong. Kenapa? Karena khawatir omongan saya ini menyinggung orang. Satu saat Hasan bin Abi Sinan berjalan, Pak. Ini seorang soleh yang benar-benar menjaga lidahnya. Begitu berjalan, beliau melihat ada sebuah bangunan. Lalu bertanya, ini bangunan dibina atau dibangun untuk apa? Orang menjawab, untuk panti asuhan. Gitu aja. Kan tidak ada menyakiti hati orang, nggak ada melukai hati orang. Hasan bin Abi Sinan merasa berdosa betul gara-gara omongan tadi. Mungkin orang nggak enak. Apa? Sebagai kifaratnya beliau berpuasa setahunan. Gara-gara cuman bertanya, ini bangunan dibangun agan apa? Untuk apa? Dijawab orang untuk panti asuhan. Itu aja. Tidak ada merasa yang bersalah. Tapi beliau merasa betul bersalah. Aku sudah berniat untuk tidak ngomong. Hanya betakun nang kayak itu aja. Berpuasa setahun. Bagi beliau, karena saking merasa banyak dosa, aku tidak mau gara-gara lidahku tadi, akhirnya teromong-omong yang tidak baik. Si fulan tanya untuk apa? Untuk apa? Akhirnya kan panjang-panjang kata beliau.
aku malu kepada Allah. Lalu beliau berpuasa setahun. Coba orang yang soleh, yang ngomong cuman begitu aja, bagaimana beliau menjaga lidahnya? Pertanyaannya kayak apa dengan kita? Yang kadang-kadang di tempat yang mulia, di tempat yang rahmat yang paling banyak diturunkan Allah, masih juga ngobrol. Di mana? Di masjid. Satu-satunya tempat di muka bumi ini yang paling banyak dituruni Allah rahmat, selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, di mana-mana masjid. Alangkah ruginya orang yang ketika berada di dalam masjid tidak bisa menjaga muntungnya lidah. Orang nang tadi aja batakon gitu aja merasa berdosa betul, apalagi ini ngomong, ngobrol, orang wirid ngobrol, orang ceramah ngobrol. Nauzubillah. Al haditsu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Berbicara dalam masjid memakan kebaikan kita. Kita niat ke masjid untuk apa? Salat berjamaah. Setiap langkah dihitung nilai ibadah, Pak. Masuk masjid ibadah, salat tahiyatul masjid ibadah, i'tikaf ibadah, berzikir ibadah, dan seterusnya ibadah. Gara-gara omong habis. Kama ta'kulun narul hatab, seperti api memakan kayu bakar. Coba. Sayangnya kita tulak ke masjid. Kalau seandainya hilang nilai keberkahan pahala kita. Ketika berada di masjid, concern ibadah kepada Allah. Barang cuma 1 jam, nggak usah ngomong. Nanti kalau pengen ngomong di warung, ya, pengen ngomong di pasar, ayo monggo. Masjid, ibadah, sholat, zikir, tasbih, baca Quran. Orang azan, jawab azan dengan baik. Bahaya ketika orang azan kita tidak menjawab dengan baik. Dikhawatirkan nanti telinga kita ditulikan Allah ketika nanti orang menzikirkan. Biar wali yang menzikirkan sekalipun kada mendengar sidin. Kenapa jadi kada mendengar? Karena waktu di dunia dikumandangkan panggilan Allah kada mendengar. Mana guru buktinya kada mendengar? Masih sibuk berjualan. Masih sibuk dengan urusan dunia. 10 menit saja Pak, sholat, habis sholat ayo aja dah. Gak usah banyak waktu. Kita beribadah tuh paling banter, sholat itu 10 menit itu hebat dah Pak. Yang lama kan kita duduk, ngobrol, ya kan? Coba, adalah orang sembahyang 1 jam, ada nggak? Nggak ada orang sembahyang 1 jam. Paling banter sembahyang itu 10 menit itu hebat dah. Ada lagi yang lebih ekspres, berapa? 2 menit selesai. Nantinya jaga lidah kita masing-masing. Paling kada ujar guru-guru kita bahari di dalam masjid barang jaga muntung. Khusus beribadah ya, kalau beribadah kena sudah keluar ayo jangan kepandiran di situ. Ada masalah. Nah. Faida fasadal qalbu, kalau hatinya rusak, bakat alaihil malaikah, menangislah malaikat. Kenapa jadi malaikat menangis? Karena malaikat kasihan dengan orang ini, artinya hamba Allah ini. Ibadahnya Masya Allah, tapi hatinya ada dengki. Ibadahnya Masya Allah, tapi hatinya ada ria. Ibadahnya Masya Allah, tapi dalam hatinya ada dendam. Artinya rusak hatinya. Kalau hatinya rusak, malaikat menangis. Ujar malaikat, sudah hendak kutulis kebaikan-kebaikan, tapi begitu dilihat di hati rusak. Dendam ada, sifat pemarah ada, sifat bakhil ada. Melihat orang dapat nikmat nggak senang betul. Nah ini rusak hati. Kalau sudah rusak hati, bakat alaihil malaikah. Kenapa diserupakan dengan hati? Karena hati diibaratkan laut. Kalau lisan tadi diibaratkan daratan.
Kalau hati laut, tidak ada yang bisa menyelami dalamnya hati. Betul. Kalau laut, ada aja ukurannya. Tapi kalau hati kita, tahulah, ada tahu. Orangnya pinak, bagus benar. Sekalinya hatinya, na'udzubillah. Ya. Melihat kawan rezekinya bagus, hatinya sudah nang kayak di kerupuk bidawang. Tahu di kerupuk bidawang? Hatinya nggak senang. Itulah salah satu penyebab kerusakan hati kita. Lalu bagaimana caranya untuk menjaga yang dua macam dalam tubuh kita ini? Lidah dengan hati. Ini ngalih benar menjaga ini. Si muntong ngalih dijaga, si hati parah juga Pak, sulit betul dijaga. Ya, karena kalau mulut ini kadang-kadang sudah diingatkan, masih juga ngomong. Hati ini sudah dididik, masih juga ada dendam lah, apalah. Coba nanti musim-musim dekat partai pemilu ini, udah hati ini rusak betul. Tim ini dengan tim ini, udah asing jotos-jotosan. Dari lisan dulu, akhirnya ke hati. Kamu milih siapa? Nomor 30. Ngapain milih nomor 30? Wow, udah. Begini. Akhirnya dua-dua dia rusaknya. Lidahnya rusak, hatinya rusak. Kalau sudah demikian, apalagi yang dibanggakan dalam dirinya? Badannya yang bagus begini, yang gagah, yang tampan. Kalau sudah dua ini rusak, nggak ada nilai Pak. Nggak ada nilai. Mau tampan kayak apa aja, pian. Kalau sudah muntungnya sembarangan, orang nggak mau dekat. Mau hebat kayak apa aja ilmunya, jabatannya, kalau hatinya rusak, orang nggak mau dekat. Ya ini fondasi yang utama dalam diri kita, dua macam ini. Kalau kita bisa menjaga dengan baik, Pak, insya Allah. Pertanyaannya bagaimana Ustadz cara kita menjaga? Tentu pertama dengan ilmu. Ya belajar kayak gini, duduk di majelis, dengarkan nasihat agama. Pelajari tentang kebersihan hati. Pelajari bagaimana rusaknya orang-orang yang tidak bisa menjaga dua macam tadi. Oh, akibatnya begini-begini. Kalau kita tahu bahwa rusaknya begitu, kita berusaha untuk menghindarinya. Nah, disinilah peranan ilmu yang bernama ilmu tasawuf untuk membersihkan hati. Kalau sudah kita bersih hatinya enak, melihat orang senang, alhamdulillah. Melihat orang dapat apa macam kenikmatan, tidak pernah mulutnya macam-macam. Kayak apa? Alhamdulillah. Nah, dua macam ini. Dua macam ini juga nanti yang sangat berperanan ketika kita hendak mati. Amun hatinya tuh nyaman, hati tuh tenang, orang hendak tulak, ya, paham ya bahasa saya? Orang mau berangkat hati tenang, dengan orang mau berangkat hati nggak tenang. Umpama pian mau berangkat kemana begitu, ke Jakarta, hati ndak tenang, ada aja yang tak tinggal, ya kan? Nang apa-apa ke KTP kata tinggal, apa kata tinggal. Tapi kalau kita berangkat hati tenang, insya Allah enak. Lidah pun juga akan enak. Nah, contoh, ketika orang sudah hendak meninggal, dia sudah tahu dirinya ini nggak lama lagi. Terus dijaga hatinya dengan baik, ibadahnya apa macam, Masya Allah. Begitu sudah roh dekat betul, tenang. Kenapa? Hatinya tidak ada pikiran. Yang dipikirkannya hanya Allah. Lisannya berzikir Allah. Datang orang mengatakan, Pak Ji, ya ingat kepada Allah. Ya, kenapa? Hatinya lapang, lidahnya enak, aman dia. Tapi kalau sudah hatinya rusak, naudzubillah. Nah, mudah-mudahan dua macam ini dapat kita jaga dengan baik. Dengan cara apa? Tentu dengan cara kita menuntut ilmu agama. Kita praktekkan sedikit demi sedikit sambil juga memohon kepada Allah. Apa permohonannya? Adalah Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ini salah satu doa agar kita tenang, agar hati kita senang, agar pikiran kita plong. Karena zaman sekarang ini banyak orang yang macam-macam permasalahan yang dihadapi. Minta kepada Allah, di samping kita terus mencari keridhaannya, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, selalu istiqamah kita beribadah di tempat yang mulia ini, dimanapun kita berada. Fa insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita.
Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Hafal. Insyaallah kena Pak Hibni mengingatkan saya 2 minggu ke depan saya bawakan fotokopi dibagi nanti saya ijazahkan. Kita doa ya. Doa itu nyaman supaya hati kita tenang, pikiran kita nyaman. Yang ngarannya hidup ini banyak aja masalah ya, kalau ya masalah rumah tangga, ya masalah anak, ya macam-macamnya ngaran hidup. Nah, itu insyaallah nanti Pak Hibni mengingatkan bahwa guru fotokopian doa yang pian janjikan itu insyaallah kena ulun ingat, asal diingatkan kena ulun kita bagi diamalkan. Ini saya dapat dari ulama besar di kota Madinah ya, jadi kita amalkan berataan insyaallah nanti. Mudah-mudahan panjang umur, bertemu pada 2 minggu berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan berataan kita panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudahan anak cucu kita beriman, saleh salehah, dan kita sakeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita nanti pada waktunya mudah-mudahan husnul khatimah. Ala dunia wala niyatin salih ila hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي فقنا في الدين وعلمنا رشدا ربي زدنا علوما نافعة وارزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.